Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ya Sayyidina ya Rasulullah. As'aluka syafa'ata yawmal akbar yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ila Syekh Jaluddin As-Suyuti wa Jaluddin Al-Mahalli, Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Qaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna ahsanal hadits kitabullah wa al hadi hadi Muhammadin Rasulillah. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afw kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'a'natakum innallaha azizun hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 218. Walamma dhanna as-sariyatu annahum insalimu minal ithmi fala yahsulu lahum ajrun. Ketika rombongan Sariyah mengira bahwa jika mereka selamat dari dosa, tapi ketika mereka selamat dari dosa berarti mereka tidak dapat pahala. Ini kaitannya dengan rombongan perang yang melakukan peperangan pada bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Mereka melakukan peperangan tanpa dipimpin Nabi, makanya namanya Sariyah. Perang dalam masa Nabi Muhammad hidup tergolong menjadi dua. Yang pertama namanya Ghazwah, yang kedua namanya Sariyah. Kalau Ghazwah itu perang yang di dalamnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ikut angkat pedang sebagai panglima perang. Kalau Sariyah,
Nabi Muhammad memerintahkan pasukan untuk berperang, tapi Nabi Muhammadnya tidak ikut serta. Biasanya jumlah pasukannya, jumlah personilnya, Sariyah lebih kecil, lebih sedikit. Kalau Ghazwah lebih besar. Ghazwah contohnya Ghazwatul Badar, Ghazwatul Uhud, Ghazwatul Khandaq. Itu Ghazwah, perangnya Nabi Muhammad ikut di dalamnya. Kalau Sariyah, Nabi Muhammad gak ikut. Nabi Muhammad hanya memerintahkan para sahabat, para pengikutnya untuk melakukan peperangan. Ini menceritakan adanya Sariyah yang dilakukan oleh para sahabat, tapi Sariyah itu dilakukan pada bulan Rajab. Bulan Rajab itu termasuk bulan yang disucikan, bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu Syahrul Haram. Syahrul Haram itu dalam kebiasaan orang-orang Arab terdahulu, aturannya yang tidak tertulis menyepakati bulan 4 tersebut tidak ada yang namanya peperangan, nggak boleh. Kalau udah Dzulqa'dah nggak boleh perang, kalau udah Dzulhijjah nggak boleh perang, kalau Muharram nggak boleh perang, kalau Rajab nggak boleh perang. Apa alasannya di bulan-bulan tersebut orang Muslim atau orang Arab punya kesepakatan tidak berperang? Karena Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram itu 3 bulan yang di dalamnya terdapat peristiwa atau kegiatan besar yang melibatkan banyak para pengunjung-pengunjung Ka'bah untuk berhaji, untuk umroh, untuk wisata religi ke Ka'bah. Oleh karenanya, agar para wisatawan yang melakukan kunjungan religi ke Ka'bah tidak merasa terganggu, maka mereka punya kesepakatan bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram tidak melaksanakan perang. Ditambah satu lagi bulan Rajab. Akan tetapi karena adanya sekelompok pasukan orang kafir yang mencoba untuk menyerang umat Muslim, maka Nabi Muhammad mengutus beberapa pasukan untuk menghadang rombongan-rombongan orang kafir yang ingin menyerang umat Islam. Dari situ mereka mengira bahwa apa yang dilakukan oleh mereka itu, yaitu berupa peperangan di bulan haram, dianggap sebuah kedosaan, dianggap tidak mendapatkan pahala, dianggap sudah melakukan kesalahan besar. Maka hal itu dijawab oleh Allah, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang hijrah, walladzina hajaru, orang-orang yang hijrah, faraku autonahum, yang sudah meninggalkan negara-negara mereka, wajahadu fisabilillah, dan berjihad, berjuang di jalan Allah, li'i'la'i dinihi, untuk mengagungkan agama Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka adalah orang-orang yang berharap rahmat Allah, thawabahu, pahala dari Allah. Wallahu, Allah, ghafurun, zat yang maha banyak mengampuni, lil mu'minina, untuk orang mukmin, rahimun, tur maha sayang, bihim, kepada orang mukmin. Ayat sebelumnya itu berbunyi begini,
Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalu fihi kabir. Tuh. Mereka orang-orang sahabat Nabi berkata, kalau perang di bulan haram tuh apa hukumnya? Allah menjawab, katakan wahai Muhammad, qitalun fihi kabir. Kalau perang di bulan haram itu kabir, sebuah kesalahan besar. Oh, akibat adatnya keterangan dari Nabi Muhammad seperti itu, maka balik lagi ke yang tadi, mereka menganggap peperangan yang dilakukan mereka di bulan Rajab itu sudah termasuk ke dalam qitalun fihi kabir. Oleh karenanya, sangkaan mereka bahwa mereka mendapat dosa dan tidak dapat pahala dijawab oleh Allah, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Kalau orang beriman kemudian hijrah. Nah, ini kalau kita bahas hijrah, orang-orang yang ikut hijrah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah itu selalu mendapatkan kedudukan lebih tinggi dibandingkan orang-orang Ansor secara kehidupan sosial, kemasyarakatan, perpolitikan, bukan dalam urusan ketakwaan, bukan dalam urusan kepahalaan. Karena kalau kata para Nabi, kata Allah, pokoknya inna akramakum indallahi atqakum. Pokoknya yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Tapi untuk kedudukan, untuk pengorbanan, untuk perjuangan, itu Allah dan para sahabat beserta Nabi itu selalu mengacungi jempol lebih kepada orang-orang yang ikut hijrah bersama Nabi, atau kita kenal dengan kaum muhajirin. Kenapa? Karena ikut hijrah bersama Nabi menuju Madinah itu bukan perkara mudah, bukan perkara enteng, bukan perkara ringan. Ikut hijrah bersama Nabi ke Madinah memerlukan perjuangan yang luar biasa besar. Mereka harus meninggalkan tanah airnya di Mekah, mereka meninggalkan kekayaannya juga di Mekah, mereka meninggalkan istri dan anaknya kalau istri dan anaknya belum memeluk agama Islam, mereka juga meninggalkan kekayaannya yang masih ada di Mekah. Semuanya ditinggalkan demi ikut serta bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, penentuan khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW itu ditentukan pertama kali adalah dari orang-orang muhajirin. Keempat khalifah Rasulullah itu semuanya kaum muhajirin. Tidak ada satupun yang berasal dari kaum Ansor. Kenapa? Karena wajar yang babak belur, yang diludahin, yang diinjak-injak, yang dilemparin kotoran, dilemparin batu, dianiaya, itu adalah orang muhajir. Orang Ansor menderita, ya menderita, tapi tidak semenderita orang muhajirin, tidak semenderita orang Mekah. Maka dalam proses awal pemilihan pengganti Rasulullah, kaum Ansor punya calon, kaum muhajirin punya calon. Tapi dalam perpolitikan, kaum muhajirin lebih unggul, maka terpilihlah Abu Bakar. Yang kedua, setelah Abu Bakar dilanjutkan Umar. Umar kenapa terpilih? Muhajirin. Umar kenapa terpilih? Ikut perang Badar. Muhajirin ikut perang Badar, wah udah, itu makin tinggi aja tingkatan perpolitikannya. Karena makin punya punya sumbangsi terhadap agama Islamnya lebih besar daripada yang lain. Habis itu Utsman juga muhajirin, habis itu Ali juga muhajirin. Semua orang muhajirin
itu mendapat kedudukan pada perpolitikan lebih tinggi karena punya perjuangan yang luar biasa hebat. Makanya Allah katakan innalladzina amanu walladzina hajaru, didahulukan sama orang-orang Ansor. Atas wajahadu fisabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah li'a'la'i dinihi, untuk mengagungkan agama Allah, maka mereka akan berharap kepada rahmat Allah. Jadi intinya begini kalau kata Allah, udah tenang aja, kemarin mah kita perang di bulan haram tuh gara-gara diserang. Kalau nggak diserang maka kita nggak bakal nyerang. Kalau nggak diserang maka kita juga nggak bakal berperang. Kalau nggak diserang maka kita juga tidak akan mengeluarkan pedang. Enggak. Ini mah gara-gara kita diserang ya harus bertahan, ya harus melakukan perang balik. Maka kata Allah, wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha mengampuni dan maha sayang. Udah, jangan takut diampuni oleh Allah. Karena itu mah darurat. Karena itu mah dalam keadaan kepepet. Tapi kalau tidak ada penyerangan, nggak boleh. Tiba-tiba umat Islam nyerang orang kafir di bulan haram, nggak boleh, nggak ada. Karena itu kesepakatan tidak tertulis antara umat Islam dan orang-orang Arab seluruhnya untuk tidak berperang di bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah itu tidak boleh berperang di bulan-bulan itu. Sampai sekarang enggak. Sekarang mau orang Timur Tengah mau bulan apa kayak perang aja. Ya sekarang. Tapi di Saudinya, di Mekahnya, alhamdulillah tidak tersentuh peperangan. Alhamdulillah sampai sekarang tidak terjadi peperangan. Karena kalau terjadi peperangan bahaya. Ibadah umat Muslim yang cuma 1 tahun sekali akan terganggu, akan tertunda. Nah itu bisa berbahaya dalam aplikasi rukun Islam yang kelima. Kalau terganggu, banyak orang Islam yang terhalang hendak menyempurnakan rukun Islamnya. Selesai berbicara tentang ayat perang yang dilakukan pada bulan haram, maka ayat berikutnya berbunyi yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Orang-orang bertanya kepada engkau wahai Muhammad 'anil khamri, tentang khamr, tentang minuman keras, wal maisiri, dan judi, al-qumari, judi. Ma hukmuhuma, apa hukumnya khamr dan judi? Maka Allah berkata, Allah berfirman, qul fihima ismun kabir. Kata Allah, qul, katakan wahai Muhammad, lahum, kepada orang-orang semua itu, fihima, di dalam khamr dan maisir, fihima, di dalam khamr dan maisir, ismun kabir, dosa yang besar, azim, dosa yang besar, yang agung, wa fi qiraatin katsir. Ada yang mengatakan kabir, ada yang mengatakan katsir. Ada yang bunyi begini, yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima itsmun kabir. Satu. Riwayat kedua, qul fihima itsmun katsir. Ada yang bilang kabir, ada yang bilang katsir. Karena kenapa bilangnya katsir? Lima yahsulu bisababihima minal mukhasomati wal musyatamati wa qawlil fahsyi. Karena sebab dari keduanya, khamr dan judi, itu salah satunya adalah al-mukhasomah, permusuhan, al-musyatamah, caci maki, wa qawlil fahsyi, dan perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang jelek. Wa manafi'u linnas, dan manfaat-manfaat bagi manusia, bil ladzati, dengan kelezatan, wal farohi, dan kebahagiaan, fil khamri, ketika minum khamr.
wa isobatil mali, dan dapat harta bila kadin tanpa usaha, fil maisiri, di dalam judi. Ada kata-kata haram nggak di ayat ini? Nggak ada nih. Pertama kali para sahabat bertanya tentang khomer dan judi, Allah jawab fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Nggak ngomong qul fihima haramun, enggak. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Di dalamnya terdapat dosa yang besar dan ada manfaatnya. Jadi Allah itu ketika membicarakan atau menceritakan sesuatu, itu diceritakannya secara fair, manfaat dan madorot. Enggak cerita madorot doang, enggak cerita manfaat doang. Ceritanya fair, ada madorot, ada manfaat. Bahkan dalam urusan khomer diceritakan juga bahwa dalam khomer itu dosanya gede, manfaatnya juga ada bagi manusia. Apa manfaatnya khomer? Kalau kata Imam Jalaluddin, manfaatnya khomer itu ladzat, lezat, enak. Orang yang suka minum-minum khomer ya akan merasa lezat, enak. Emang enak? Enak. Coba kalau dicampurnya pakai tequila, pakai jeruk, rasanya rasa anggur, disundut, kasih api, ada menyalah-menyalahnya. Varian rasanya lebih variatif, enak. Dikasih yang dingin-dingin, enak. Enak emang. Terus kemudian wal faroh, bahagia. Orang mabuk ada yang sedih, Bang Weng? Nggak ada. Lagi sedih nih, minum minuman keras, ketawa, hahaha, hehe, hahaha, hehe. Ya, nggak ada sedihnya. Itu manfaatnya. Orang yang minum minuman keras yang alkohol juga, itu biasanya diminum dengan tujuan menghangatkan tubuh. Di beberapa daerah yang mempunyai suhu minus, suhu dingin. Eropa, orang minum alkohol itu tujuannya untuk menghangatkan tubuh, menghangatkan badan, bukan buat keren-kerenan. Makanya minumnya nggak sebotol, minumnya segelas kecil buat ngangetin doang. Udah pulang. Ya, di Indonesia minumnya 3 botol, campur autan, campur spiritus, campur ini bensin, mati. Jadi terkadang di kita mah tidak sesuai dengan apa yang diceritakan. Yang diceritakan mah untuk kebahagiaan dan untuk kelezatan. Di Indonesia mah orang minum minuman keras untuk gaya-gayaan. Yang buat kesehatan aja dilarang, apalagi yang buat gaya-gayaan. Jadi khomer ada manfaatnya? Enggak ada. Jangan bicara nggak ada, nggak boleh kalau kita bicara nggak ada. Karena Al-Quran juga mengatakan ada manfaatnya. Wa manafi'u linnas, ada manfaatnya. Terus kalau judi sih manfaatnya apa? Orang main judi manfaatnya apa? Ada nggak orang main judi manfaat? Ada. Orang judi itu manfaatnya bisa dapat duit dengan cepat, dengan mudah. Pasang 5.000 dapat 300.000. Nggak kudu macul, nggak kudu nyapu kayak Mang Weng, nggak kudu ngosrokin kamar mandi, nggak kudu. Ya. Cukup pasang 10.000 dapat 3 juta. Tinggal pencet, dah. Zaman dulu judinya nggak kayak gitu. Judinya lempar tombak ke ke domba, ke kuda, sambil jalan dan seterusnya lah judinya. Sekarang judinya udah makin modern. Dulu ada pajar pakong, Mang Weng ya. Sekarang udah nggak ada pajar pakongnya, hilang. Sekarang pakainya judi online, judi online, judol. Ya. Ada manfaatnya, dapat duit. Tapi permasalahannya bukan itu. Nanti akan Allah lanjutkan pada firman-firman berikutnya. Dan harus kita akui, orang-orang yang minum minuman khomer, orang-orang yang rajin berjudi,
itu mereka akan punya kedekatan emosional yang tinggi. Orang nih, Bang Weng punya teman judi, pokoknya teman judi dah. Kalau judi pasti sama dia, kalau main koprok, main baju paku pasti sama dia. Itu mati, nih teman Bang Weng mati nih. Itu pasti tahlilannya 7 malam. Enggak putus-putus. Waduh, ngomong. Temen gua itu mah, temen gua lagi muda. Tuh. Itu temen-temen CS kental tuh, temen judi. Udah pasti akan ditemenin terus. Gitu. Lu sakit, ayo gua tengokin, mau kemana? Teman mabok, sama. Orang kalau punya teman mabok berdua, bertiga, gak kemana-mana, berdua, bertiga aja terus. Itu temannya ngeclek di jalan, ditolongin, dianterin ke rumahnya. Kalau sakit ditengokin, gak punya duit dikasih pinjaman. Tuh kedekatan mereka. Salah satu manfaatnya. Tapi Allah katakan wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa dari keduanya akbaru lebih besar min naf'ihima daripada manfaatnya. Akan tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Udah haram belum Bang Weng ini? Belum haram, belum ada kata haram. Ada yang nanya, ya Nabi, ini mabuk sama judi gimana? Ya, dosanya ada manfaatnya. Tapi dosanya lebih gede. Negatifnya lebih gede. Positifnya lebih sedikit. Enggak ngomong haram. Kenapa nggak langsung diharamkan? Karena para sahabat, para rekan-rekan Nabi Muhammad waktu itu masih berada dalam ruang lingkup yang masih sering minum alkohol. Masih sering berjudi. Entar dulu, jangan langsung diharamin. Dikit-dikit omongin dulu, ini ada manfaatnya, tapi kalau bisa mah tinggalin lah. Belum ngomong haram, belum. Kalau bisa mah jauhin lah. Belum ngomong haram. Karena ayat haramnya itu baru muncul di surah Al-Ma'idah ayat 90 yang innamal khamru, yang sampai rijsum min amalis syaiton. Itu kata-katanya haram. Sebelumnya enggak haram, baru ngomong ithmun kabir wa manafi'u linnas. Belum dikatakan haram. Dari ayat tentang khamr ini kita diajarkan oleh Allah agar kalau berdakwah itu situasional dan kondisional. Jangan kaku, jangan main embat aja orang menguai. Orang baru masuk Islam suruh langsung sholat, wudunya kudu bener, bacaan fatihahnya kudu fasih, angkat tangannya kudu bener sampai ke kuping, sujudnya kakinya kudu bener, berdirinya kudu lurus, nggak boleh tengok, habis itu suruh ngaji 24 jam nggak boleh berhenti. Wah, kagak jadi masuk Islamnya. Dikit-dikit aja. Bapak masuk Islam? Ya. Masih suka mabok Pak? Masih. Ya, besok kurangin ya Pak. Maboknya seminggu sekali aja, jangan tiap hari. Oke, siap, seminggu sekali. Udah seminggu sekali dihilangin. 2 minggu sekali Pak. Habis 2 minggu sekali, sebulan sekali, lama-lama hilang. Ya, Nabi Muhammad aja dakwah kepada sahabat begitu kok. Masa kita kaku-kaku amat dakwahnya? Main langsung saklekin aja. Kalau orang belum bisa ya udah ajarin dikit, baru kemudian kasih aturan yang sesungguhnya. Belajar dulu, jangan main langsung dihantam dengan tingkatan yang terlalu tinggi yang ada orang Islamnya pada mental. Kalau Nabi Muhammad langsung ngomong, jangan mabok lu pada, jangan pada judi, niscaya orang-orang pada waktu itu nggak mau memeluk Islam. Islam ribet, nggak boleh mabuk. Islam ribet, nggak boleh judi. Islam terlalu banyak aturan. Coba kalau kemudian Rasulullah ngomongnya begini, enak. Besok mau maboknya kurangin ya. Habis itu kan muncul tuh ayat kalau sholat jangan dalam keadaan mabuk. Akhirnya mikir para sahabatnya, ya kita kalau sholat, kalau maboknya habis dohor nih, asar
bentar lagi. Berarti asarnya masih mabok, nggak sah dong sholatnya. Dah, nggak ada mabok dulu dah. Habis dohor mau, habis asar mau mabok, bentar lagi maghrib. Dah, nggak habis asar maboknya. Habis maghrib mau mabok, bentar lagi isya. Mabok nggak bang Wei? Enggak. Paling mabok-maboknya habis isya. Tuh sahabat tuh akhir saking ngurangin-nguranginnya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ayo mabok dulu, mumpung subuhnya masih lama. Ayo mabok dulu minum khamar. Subuh udah pada waras. Tapi kemudian terus akhirnya makin berkurang. Diajak nongkrong sama Nabi Muhammad, diajak kongko, diajak ngobrol, diajak macam-macam, diajak hal-hal positif. Dikit hilang, baru dikatakan bahwa minuman keras, judi hukumnya haram. Ya enak, nggak ada yang nolak. Jadi ya para sahabat, oh iya nggak apa-apa, udah haram mah. Kita juga udah terbiasa kok, udah nggak minum minuman keras, terbiasa juga, udah nggak main judi. Jadi judi itu dari dulu sudah ada. Ada atau tidaknya para nabi dan rasul, judi itu pasti akan tetap ada ila yaumil qiyamah. Sama seperti adanya setan. Setan kita bacain doa mulu juga, setan mah bakal tetap ada ila yaumil qiyamah. Apakah Nabi Muhammad berarti tidak sukses menghilangkan perjudian? Bukan. Nabi Muhammad misinya bukan menghilangkan perjudian. Nabi Muhammad misinya itu mengajarkan orang bahwa judi itu salah. Judi itu berdosa. Judi itu haram. Urusan yang main judi itu masih ada, itu mah bukan ranah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Dewan Firman Syah Ramadhani mampu menghilangkan perjudian dari bangsa Indonesia. Lah, hebatan dia berarti apa Nabi Muhammad kalau begitu. Iya. Nggak mungkin sehebat apapun gubernurnya, sehebat apapun presidennya, yang judi mah pasti masih ada. Sekelas Nabi Muhammad segitu hebatnya aja, habis Nabi Muhammad wafat, tetap ada lagi judi. Ya kan artinya memang tugas kita itu, tugas Nabi dan Rasul hanya basyirau wa nadhiro. Udah itu doang. Ngasih berita baik sama ngasih ancaman. Kalau baik dapat surga, kalau jahat lu bakal masuk neraka. Terserah mau ikut syukur, nggak ikut ya ntar siap tunggu-tunggu masuk neraka. Udah gitu doang. Urusan hidayah mah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi urusan judi, kita mah cuma kewajiban ngomong doang, bang jangan judi ya bang. Tolol orang ikut judi tuh, ada bandarnya yang kaya, yang judi mah belangsak tetap susah, nggak bakal kaya. Judi online nggak bakal kaya, mau punya modal berapa juga nggak bakal kaya. Sekali doang menang ke sononya boncos semua terus ya. nggak bakal kaya. Beda sama olahraga. Kalau olahraga kita bisa naikin skill ya. Hari ini kita kalah nih main bola, main bola kalah, besok bisa jadi menang nggak? Bisa jadi menang, naikin skill terus, latihan terus akhirnya naikin skill. Orang judi latihannya gimana judi? Ayo. Gimana latihan judi? Orang main koprok latihannya gimana Bang Baik? Tahu main koprok tahu? Ya dulu mah adanya pas komedi ya. Ada komedi koprok. Main koprok bagaimana latihannya biar jadi hebat? Main koproknya nggak ada latihannya. Ya kalah mah tetap kalah. Yang hebat mah tetap bandar. Yang masang mah tetap kalah juga. Ya. Maka Allah lanjutkan, wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Lagi ngomongin judi sama mabok, tiba-tiba Allah berfirman, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Orang-orang berkata tentang apa yang dinafkahkan. Berapa kadarnya nafkah tuh? Berapa yang dikeluarkan kalau nafkah tuh? Ini ayatnya sama. Di ayat itu juga. Lagi ngomong judi, lagi ngomong mabok, tiba-tiba ngomong infak. Ini ayatnya begini.
Tiba-tiba ngomong infak, kok bisa-bisanya ini Allah berfirman ke infak-infak. Apa urusannya tiba-tiba ke infak? Maka Nabi Muhammad diperintahkan kul al-afwa. Katakanlah wahai Muhammad, kalau ada yang nanya seberapa banyak kalau kita infak, al-afwa, al-fadila, yang lebih, anil hajati, dari kebutuhan. La tunfiku ma tahtajuna ilaihi wa tadayyu anfusakum wa fi qira'atin birraf'i bi taqdiri huwa. Ketika para sahabat bertanya seberapa banyak yang harus diinfakkan, maka Allah menjawab, nyuruh Nabi Muhammad jawab, infakin kalau udah lebih, kulil afwa, yang lebih. Kalau masih kurang, jangan infak. Udah, ini mah masih kurang, beras kagak kebeli, listrik berbunyi baik, udah pengen infak. Enggak, kulil afwa, ntar kalau udah lebih baru infak. Nah, hubungannya apa sama judi sama mabok? Apa hubungannya? Tiba-tiba ngomong infak. Lagi bahas judi, lagi bahas mabok, tiba-tiba Allah ngomong infak. Apa hubungannya? Kalau kita telusuri lebih dalam, orang-orang yang mabok, orang-orang yang judi, itu identik orang-orang yang punya kelebihan harta. Iya, Bang Mike. Orang mabok biasanya orang yang punya duit lebih. Orang yang suka ke diskotik itu, yang duitnya nggak kepake. Orang yang suka judi-judi itu, yang nggak kepake duitnya. Kalau yang belangsak mah boro-boro gua buat beli minuman, boro-boro gua buat beli judi, buat judi, buat beli beras saya susah, buat beli cabe aja ketakar-keteker, buat beli listrik aja kudu ngumpulin dulu. Mah gimana mau mabok, gimana mau judi. Maka Allah itu tidak mungkin pernah salah dalam berfirman. Jadi sekalipun tiba-tiba ngomong infak, oh ternyata tujuannya kalau lebih mah masih mending infakin, kulil afwa wala tudayyi'u anfusakum. Jangan sia-siakan jiwa-jiwamu. Jadi kalau belum lebih, kalau masih kurang, jangan pernah menyakiti diri kita. Sok cukupin dulu semuanya yang menjadi kebutuhan primer. Makan, pakaian, tempat tinggal. Apalagi kebutuhan primer itu. Makan, pakaian, tempat tinggal. Bayaran sekolah misalnya. Bayaran ini, bayaran itu. Bayaran ono. Ini primer. Entar yang lebih baru kebutuhan sekunder. Baru sekunder mana? Ya beli TV, beli handphone misal. Walaupun sekarang handphone itu udah jadi primer. Baru kebutuhan apa? Tersier. Kemudian tersier kebutuhan mewah. Baru beli helikopter, beli kapal pesiar. Dan ntar itu mah kalau udah lebih. Kalau mau infak, maka kita pastikan dulu semua yang wajibnya udah dilakukan. Jangan sampai berinfak di masjid, ternyata yang wajibnya belum beres. Bini di rumah nggak dikasih makan. Terus kemudian anak di rumah minta jajan, kagak dikasih. Listrik kagak diisi-isi. Tapi di masjid sumbangan 15 juta, 30 juta. Kata Allah juga, kulil afwa. Infak itu kalau udah lebih. Ingat ya, al-fadla. Al-fadla itu lebih dalam hal kebutuhan primer yang benar-benar butuh. Oh, saya belum punya lebih, orang handphone saya masih belum canggih. Nah, itu mah bukan al-fadil namanya. Yang lebih itu kebutuhan primer. Makanya Allah lanjutkan, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun.
Yang seperti itu Allah jelaskan bagi kalian semua ayat-ayat Allah supaya kalian mikir, tatafakkarun, supaya kita mikir. Tuh Allah jelaskan bahwa khamr itu banyak negatifnya daripada manfaatnya, judi itu banyak negatifnya dari manfaatnya. Maka cik mikira sira, cik pada mikir, coba pikirin itu tuh di khamr tuh ada apa aja kandungannya. Ternyata dicek kandungannya, wah iya, terlalu banyak hal negatif. Bisa merusak jantung, bisa merusak ginjal, bisa merusak apa namanya saraf, ya, bisa bikin kecelakaan, bisa gampang membuat orang emosi. Ditelusuri semua, diteliti semuanya, itu perintah Allah, la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'an naf'an bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sunnah yang ke-13, sukutul ma'mumi wa insatuhu liqiraati imamihi. Diamnya makmum dan tenangnya makmum diam ketika imam membaca. Kalau imam sudah membaca maka makmum diam. Kalau imam udah baca Fatihah disunahkannya diam. Jangan ngikutin, jangan terus-terusan baca doa Allah Akbar kabir walhamdulillah katsir. Imamnya udah baca Fatihah, maka diam, udah stop. Takut imamnya ketelebos doang baca Fatihahnya. Apalagi yang baca doa iftitahnya kencang, Allah Akbar kabir walhamdulillah katsir subhanallah. Takut imamnya keseletot ya. Jadi imam, makanya persilahkan dulu para makmum supaya baca doa iftitah. Jadi kalau imam udah baca, masih mending kita diem. Kalau dibaca aja sih doa iftitahnya, ya udah nggak apa-apa. Ntar tinggal dihitung kadarnya. Sunnah iftitah sama sunnah diem lebih tinggi mana? Ntar dihitung kadarnya. Beda kalau urusan baca Fatihah. Bagi mazhab Syafi'i, baca Fatihah itu rukun. Maka ketika imam baca surat, kita belum selesai baca Fatihahnya, baca aja dulu Fatihahnya. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi di mazhab yang lain, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau lagi dibacain Quran, fastami'u, dengerin, wa ansitu, diam. Makanya di mazhab lain, kalau imam udah habis waladdallin amin, imam baca lau azalna, itu mamu udah gak ada yang pada ngomong, udah gak ada yang pada baca Fatihah. Kenapa? Suruh diem, karena imamnya udah baca Al-Quran. Ansitu wasma'u, ansitu wasma'u wa atih, ansitu wasma'u. Wa idza qura'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turham, suruh diem. Makanya jadi imam itu kasih kesempatan kepada makmum untuk bisa membaca Fatihah sampai selesai, gitu ya. Jadi kan dapat keduanya, imamnya enak, makmumnya juga enak. Kan baca Fatihah, kalau imamnya baca surat kita ada kabet ya, mau kita baca Fatihah nih, imamnya baca surat, kabet nggak? Kabet kadang-kadang. Kadang-kadang baca Ar-Rahmanir Rahimnya 3 kali, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim lagi, Ar-Rahmanir Rahim. Kadang dengerin bacaannya imam. Apalagi kalau kita sholat di daerah pedalaman atau di daerah kota yang imamnya kagak beres baca suratnya. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, pasti kecer kayak kata Jerome deh. Itu baca Fatihahnya nggak beres-beres tuh kita tuh. Ya. Karena kan dengerin imamnya baca suratnya kagak benar. Ya, jadi makanya persilahkan dulu makmum untuk baca Fatihah sampai selesai, baru imam melanjutkan baca
surah. Qiraatul Fatihati lil makmumi ba'da ta'min. Sunnahnya bagi makmum itu baca Fatihah ketika selesai amin. Waladhdallin amin baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau makmum sunnah baca Fatihahnya ba'dal amin, setelah baca amin. Berarti boleh dari awal, boleh. Boleh dari awal baca Fatihahnya, boleh. Allahu Akbar. Haji Romli jadi imam belum baca Fatihah, kita udah baca Fatihah duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Karena urusan rukun qauli mah nyalip nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu rukun fi'li, rukun gerakan, baru nggak boleh nyalip. Tapi makruh, ya. Barangnya aja makruh, apalagi nyalipnya. Ya, tapi untuk keadaan tertentu, Pak, atau saya kalau misalnya nggak baca Fatihah bareng imam, atau nggak bakal dapat Fatihah, ya udah nggak apa-apa dibaca aja. Tapi saya harus ngasih tahu bahwa sunnahnya mah bacanya setelah amin. Waladhdallin amin baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim ya. Yang ke-15. Tatwilur raq'atil ula ala thaniyati. Ayat tatwilul qiraati faqat. Yang ke-15 sunnahnya itu memanjangkan rakaat pertama, mendekin rakaat kedua dan seterusnya. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua, rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat ketiga, rakaat ketiga lebih panjang daripada rakaat keempat. Ya. Panjang apanya? Bacaannya, bukan ruku, bukan sujud. Bacaannya. Rakaat pertama baca Yasin, rakaat kedua Al-Mulk. Kan gitu. Ya kan lebih panjang rakaat pertama. Rakaat ketiga jangan baca surat. Rakaat keempat ya baca Fatihah aja juga sama kayak rakaat ketiga, terus makin ringan. Jangan terbalik, rakaat pertama baca Al-Mulk, rakaat kedua baca Yasin. Namanya tatwilur rakaat tsaniyah, itu mah memanjangkan rakaat tatwilur rakaat tsaniyah daripada rakaatil ula. Ya kalau mau dapat sunnah maka rakaat pertama lebih panjang, rakaat kedua lebih pendek dan seterusnya. Maka kalau sholat subuh kan kalau yang mau pendek-pendek nih, berdiri pertama ad-duha, rakaat kedua al-insyirah, kan lebih pendek gitu ya. Jangan ketukar, kalau ketukar khawatir imamnya juga keder. Nah ini gua rakaat kedua, rakaat pertama ya. Suratnya gitu. Ya. Jadi seperti itu, lebih sunnahnya memanjangkan rakaat yang pertama. Takbiratul intiqal juga disunahkan untuk takbiratul intiqal. Mulutnya jangan malas untuk takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal itu takbir perpindahan dari berdiri ke ruku, dari i'tidal ke sujud, dari sujud ke duduk, dari duduk ke sujud lagi, dari sujud ke berdiri. Namanya takbiratul intiqalat atau takbiratul intiqal. Takbir perpindahan itu mah hukumnya sunnah, mau diem aja juga nggak apa-apa. Imamnya baca Allahu Akbar, maunya asal ruku aja nggak jadi masalah. Sunnah takbiratul intiqal. Min kulli ruknin illal i'tidal, dari semua rukun kecuali i'tidal. Kalau i'tidal baru tidak membaca Allahu Akbar, tapi sami Allahu liman hamidah. Di kitabnya Anah kalau nggak salah itu boleh Allahu Akbar dulu baru sami Allah. Dari rukun nih, Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah dua. Karena asluhunya adalah Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah itu gara-gara Abu Bakar. Gara-gara Abu Bakar maka Nabi Muhammad disuruh merubah Allahu Akbar menjadi sami Allah. Masih ingat Bang Weng ceritanya? Iya, Nabi Muhammad lagi sholat, Abu Bakar datang, ngelihat Nabi Muhammad masih ruku, Abu Bakar ngucapin Alhamdulillah. Alhamdulillah masih ruku. Tuh, kata Abu Bakar. Kasih tahu sama Allah, man, ganti, jangan Allah Akbar. Sami Allahu liman hamid. Sami Allahu liman hamid. Sebelumnya Nabi Muhammad Allah Akbar terus Bang Weng. Allah Akbar terus sebelumnya, nggak ada sampai Allahnya. Sama Allah itu dimulai Abu Bakar ngelihat
Nabi Muhammad sholat masih ruku ngucapin alhamdulillah. Jadi makanya menurut kita di anak kalau tidak salah itu boleh dua bacanya. Allahu Akbar iya, sami Allah iya. Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah. Itu ya. Wa yusannu maddu takbiri ila ayyasila ila ruknil ladzi ba'dahu, dan disunnahkan takbirnya itu dipanjangkan, diulurkan sampai rukun berikutnya. Kalau Mang Weng baca takbirnya sampai menuju sujud dari berdiri, maka panjangin takbirnya. Allahu Akbar. Tuh, panjangin. Dari dari sujud ke berdiri, maddut takbir ila ruknil ladzi ba'dahu. Panjangin takbirnya. Allahu Akbar sampai berdiri. Jangan pendek doang, berdiri doang. Allahu Akbar, coba nggak madu takbir namanya. Ntar makmumnya takut bingung, disangkanya duduk tahiyat awal. Punten. Kalau makmumnya matanya udah kagak berfungsi, Mang Weng takbirnya Allahu Akbar. Disangkanya duduk tasyahud, kan disangkanya bukan berdiri. Jadi dipanjangin. Ya. Kemudian at-tasmi'u indal i'tidal, membaca sami Allah ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidahu. Wa yusannu dzalika lil imami wal ma'mum wal munfarid. Imam, makmum ataupun sholat sendirian sunnah baca sami Allah. Jadi jangan dulu baca Rabbana lakal hamd walaupun jadi makmum. Haji Romli imam, Mang Weng makmum. Haji Romli sami Allahu liman hamidahu, Mang Weng langsung Rabbana lakal hamd. Gak dapat sunnah. Sunnahnya ikut sami Allah dulu. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Jangan ikutin di Arab. Di Arab mah Imam sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Di Arab. Mazhabnya tidak mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i, sunnah imam makmum munfarid baca sami Allahu liman hamidah. Nggak baca gimana Bang kalau nggak baca? Nggak apa-apa, nggak baca juga. Ya. Yusannu fir ruku'i maddu dhuhri wal unuq. Disunahkan ketika ruku meratakan gigir sama leher. Gigir sama leher rata. Wa nasbu saqaihi wa fakhidaihi, nancepkan betis sama paha, jangan bengkok. Dijajegin betis sama pahanya. Wat tafriqu bainahuma biqadri shibrin, ngejegang minimal sejengkal. Wa akhdhu rukbatayhi biyadaihi, megang tangan, megang dengkul pakai tangan, sunnah. Megang dengkul pakai tangan ketika ruku, sunnah. Kalau wanumar mau megang dengkul lagi ruku, gak apa-apa, ya nggak wajib, karena megang dengkul ketika ruku itu sunnah. Sunnah, iya. Wa kasfuhuma, membuka tangannya, artinya jangan ditempelin di perut. Coba Pak Umar ruku, nempelin ruku, tangannya nempel ke dengkul, iya, tapi sikutnya tempelin ke perut, gini, didapetin gini. Nah, yang itu nggak dapat sunnah. Kalau gitu, yang dapat sunnah itu dibuka, jangan nempel ke perut tangannya. Nah, wa kasfu wa tafriqul asabi tafriqan wasaton, tangannya jangan dirapetin jarinya, dipisahin. Tapi tafriqan wasaton, jangan gede-gede jasa, sedengan aja. Wa taujihu halil qiblah, menghadapkan ke kiblat, artinya lurusin ke bawah biar ngadep kiblat. Jangan nyerong begini, di dengkulnya jangan begini megangnya, lurus begini, semuanya lurus, dibuka, jangan dirapetin. Wa fathu basorihi, matanya melek, jangan merem. Wa ayu jafiya rajulu mirfaqaihi anjan baihi, tadi jangan ditempelin ke dalam perut. Wabatnahu anfakhidaihi, perutnya jangan terlalu bungkuk sampai nempel ke paha, tempelin punya ke paha, jangan. Wan nadru ila maudhi'i sujudihi,
melihat kepada tempat sujud. Melihatnya kemana? Ke tempat sujud. Ada lagi yang mengatakan yanzuru ila maudhi'i qadamaihi. Bukan ke tempat sujud sunnahnya, tapi melihatnya ke telapak kaki. Satu riwayat mengatakan sunnahnya melihat kepada telapak kaki. Watarku khafdi ra'sihi, jangan ngedengakin pala. Jangan dongak. Lagi ruku, palanya dongak. Jangan. Ya. Wa dzikrul ma'thur, dan membaca zikir yang sudah dianjurkan, yaitu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Allahumma laka raqa'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadamayya lillahi rabbil alamin. Itu doa panjangnya. Kalau malas ya udah baca subhana rabbil azimi wa bihamdi. Ya udah itu aja. Baca subhana rabbil azimi 3 kali ya, banyak yang pada kagak dibaca. Yusannu fil i'tidal irsalu yadaihi. Disunnahkan ketika i'tidal irsal. Irsal itu tangannya di samping. Sami Allahu liman hamidah, di samping tangannya. Bukan sedekap. Ya, bukan sedekap lagi. Habis sami Allahu liman hamidah, irsalu yadaihi fi, di samping tangannya. Wa ayyaqula ala rafi ra'sihi sami Allahu liman hamidah. Ngangkat pala sambil ngomong sami Allahu liman hamidah. Habis dari ruku sami Allahu liman hamidah, tangannya pindahin ke samping. Sunnahnya sedekap boleh enggak? Boleh. Ke belakang boleh enggak? Boleh. Kalau enggak malu mah ya boleh aja, enggak jadi batal itu. Kenapa tidak dianjurkan sedekap? Takut lupa ntar baca Fatihah lagi. Ya. Angkat tangan sih enggak juga. Angkat tangan juga tidak disunahkan. Diirsalkan, bukan ngangkat tangan. Ada orang yang sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu subhanallahi wa bihamdihi, sedekap muka. Ya enggak tahu itu ilmunya dari mana. Biasanya ngelihatnya dalam keadaan yang berbeda. Dia melihat itu dalam keadaan subuh. Orang kalau habis ruku sami Allah angkat tangan, dipakai ke semuanya jadinya salah kaprah. Az-zikrul ma'thur fi rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil ar-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahla tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna lakam la mani alima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Itu yang panjang. Kalau kita apa? Rabbana lakal hamd. Udah sampai situ. Langsung sujud. Wa yusannu al-qunutu wallahu a'lam bissawab wa ilahil marji wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardahu bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.